Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali Bang Imus bisa menjumpai Anda di channelnya Bang Imus. Nah, untuk episode kali ini Bang Imus ingin berbagi bagaimana cara tinggal dan bekerja di Amerika. Tapi untuk episode kali ini dari perspektif kita akan masuk lewat visa diversity visa atau green card lottery ya. Apa itu green card lottery dan bagaimana cara mendaftarnya? Ikuti, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan Anda yang baru bergabung di channelnya Bang Imus, selamat datang. Jangan lupa like and subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa Anda share ke teman-teman Anda. Alright, let's get down to business. Tapi sebelumnya Bang Imus mau kopi dulu ya. Kopi dulu guys. Ini kopinya dari Indonesia, jadi seger-seger. Alright, sekarang speaking of bagaimana cara tinggal dan bekerja di Amerika. Right? Untuk masuk Amerika sendiri itu ada dua jenis visa yang bisa kita ajukan. Ini dari pemerintah Amerika ya, yaitu ada yang namanya visa imigran dan juga ada namanya visa non-imigran. Jadi ada dua guys. Nah, apa itu visa imigran? Visa imigran itu adalah visa yang, ini visa ya, bukan yang kita makan itu pizza namanya. Kalau ini visa ini adalah ingin masuk gitu ya. Nah, visa imigran ini diberikan kepada individu atau keluarga atau orang yang berniat menetap secara permanen di Amerika Serikat. Mereka ini ingin menjadi penduduk tetap atau pemegang green card dan memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di Amerika tanpa batasan waktu tertentu. Jadi bisa tinggal di Amerika selamanya gitu ya. Nah, proses untuk aplikasi visa imigran ini lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak dokumen serta pemeriksaan latar belakang dan sebagainya, itu lebih ketat ya. Nah, untuk masuk di kategori untuk melamar atau nge-apply visa imigran ini juga tidak mudah karena hanya ada beberapa pintu yang bisa Anda atau kategori yang bisa Anda lewati. Misalkan dari family base atau visa keluarga. Anda punya suami atau istri atau anak atau saudara yang orang Amerika. Nah, mereka ini bisa mensponsori Anda untuk mendapatkan visa imigran ya, imigran visa. Kemudian pintu yang kedua adalah employment base atau dari kantor, dari pekerjaan. Jadi kalau Anda punya melamar kerja di perusahaan Amerika, kemudian Anda diterima, nah perusahaan ini bisa mensponsori Anda untuk menjadi imigran atau visa imigran dari Amerika gitu. Nah, ini agak persaingannya cukup ketat karena Anda bersaing di perusahaan yang besar dengan orang-orang yang punya keterampilan yang juga cukup mumpuni ya. Tapi banyak juga orang Indonesia yang mendapat visa imigran dari pintu employment ini gitu. Jadi kemarin Bang Imus sempat ketemu beberapa orang yang kerja di Google di San Francisco. Nah, mereka mendapatkan dari employment base. Ada yang ikut lomba bikin program software. Nah, dia menang, kemudian disponsori oleh Google untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Nah, kemudian itu pintu yang kedua. Pintu yang ketiga melalui investor. Jadi kalau Anda punya uang, ingin meninvest, buka usaha di Amerika, ini juga bisa menjadi salah satu pintu untuk visa imigran. Yang keempat adalah refugee atau pengungsi, mereka yang daerah-daerah konflik. Yang Bang Imus ingat waktu itu Somalia itu kan konflik besar, banyak orang-orang Somali yang datang ke Amerika dengan visa refugee ini. Nah, ini juga ketat. Kalau Bang Imus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Somalia itu
diceknya itu ada kayak berapa kali di double check, ini benar nggak kayak gitu. Jadi banyak step-step yang dilewati juga untuk bisa dapat visa lewat pintu refugee ini gitu. Dan banyak sekali. Salah satu state yang terbesar untuk refugee Somalia itu adalah state Minnesota. Makanya anggota dewan dari Minnesota itu dari Somali, si Ilham Umar ini. Dia juga adalah salah satu penerima visa imigran dengan program refugee. Kemudian satu lagi adalah lewat SWACA. Dari SWACA atau asylum. Nah, visa imigran ini lewat pintu SWACA. Dari Indonesia juga banyak teman-teman yang dulu waktu kasus ada konflik di Indonesia waktu 98 ya, tahun 98 kalau nggak salah, itu yang waktu kerusuhan di Jakarta. Banyak yang datang ke Amerika, kemudian setelah sampai di Amerika mengajukan asylum atau SWACA, dan ada yang banyak yang dapat, banyak juga yang ditolak. Jadi per case gitu ya. Dan yang terakhir adalah dari pintu diversity visa atau yang dibilang dengan green card lottery. Nah, ini adalah pintu yang bisa dilalui setiap orang dengan melamar atau daftarnya lewat online. Nah, program ini sendiri nanti Bang Imus akan bahas lebih dalam ya. Ini video ini khusus untuk diversity visa. Nah, ini kan tadi visa imigran. Satu, visa imigran. Yang kedua adalah visa non-imigran atau yang bukan imigran. Nah, visa non-imigran ini diberikan kepada individu yang berkunjung ke Amerika untuk sementara waktu, jadi tidak menetap selamanya secara permanen. Nah, mereka ini mempunyai tujuan tertentu, misalkan pariwisata, ingin jalan-jalan ke Amerika, bisa nge-apply visa non-imigran ini, visa turis gitu, atau studi, belajar kan. Belajar. Ada juga bekerja sementara waktu, misalkan ditempatkan di Amerika 6 bulan. Itu jadi ada sementara, jadi non-imigran. Kemudian ada juga kunjungan bisnis misalkan. Ini juga termasuk di kategori non-imigran. Kalau nggak salah sekitar 12-15 kategori untuk visa non-imigran. Nanti untuk non-imigran, nanti Bang Imus akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk video kali ini kita akan bahas soal diversity visa, karena diversity visa ini sudah dibuka pendaftarannya dan itu gratis, makanya Bang Imus ingin bahas ini dulu. Yang lain itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe, juga kasih komen ya, kira-kira apa pertanyaan Anda soal visa diversity visa ini. Nah, disclaimer, Bang Imus ini bukan lawyer untuk immigration, no. Cuman informasi ini bisa Anda dapatkan di websitenya pemerintah Amerika, dan ini juga based on pengalaman teman-teman yang sudah Bang Imus temui dan pengalaman teman-teman yang sudah melalui proses ini, gitu kan. Oke, let's get down to business. Tapi jangan lupa kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Anda silakan ambil kopinya, Bang Imus ambil kopi dari Indonesia, made in Indonesia ya. Kalau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol itu kan mesti banyak minum biar nggak kering. Oke, sampai di mana kita tadi? Oke, sampai di program visa diversity atau lottery visa. Nah, dalam sejarahnya program ini didirikan oleh pemerintah Amerika di Departemen Imigrasi tentu saja ya. Itu lahirnya itu tahun 1990 berdasarkan badan hukumnya itu dari Immigration Act of 1990. Jadi tahun 1990 sebagai bagian dari reformasi imigrasi di Amerika Serikat, maka program ini lahir. Tujuan utama program ini adalah untuk mempromosikan keragaman budaya Amerika Serikat dengan memberikan kesempatan kepada warga-warga dari negara-negara tertentu yang memiliki tingkat imigrasi rendah ke Amerika Serikat untuk mendapatkan status penduduk tetap di Amerika. Nah, program
DV atau diversity visa ini juga dikenal dengan lottery visa diversifikasi gitu, atau green card lottery. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang masih kurang orang-orang Indonesia yang imigrasi ke Amerika. Jadi makanya Indonesia masih eligible atau masih bisa untuk ikut program ini. Kalau negara seperti Cina atau India, mereka sudah tidak qualify lagi karena sudah banyak sekali orang-orang India dan sudah banyak sekali orang-orang Cina yang ada di Amerika. Jadi tujuan dari program ini supaya beragam gitu ya. Jadi dulu sebelum program ini ada dari sebelum 1990 ya, imigrasi ke Amerika itu hanya berdasarkan hubungan keluarga gitu kan. Jadi kalau Anda punya keluarga di Amerika nih, hanya itu yang bisa gitu. Jadi tidak ada peluang orang yang tidak punya keluarga di Amerika gitu, atau melalui pekerjaan. Sementara untuk masuk bekerja di perusahaan Amerika itu is not easy gitu, karena pertarungannya cukup sengit. Nah, maka supaya fair dibukalah program ini 1990, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai keluarga di Amerika dan juga tidak punya peluang untuk bekerja di Amerika bisa melalui program ini. Dan setiap tahun dibuka sebesar 55.000 orang setiap tahun. Nah, untuk tahun ini 2023 sudah dibuka pendaftarannya tanggal 4 Oktober dan akan ditutup tanggal 7 November. Jadi cuma 1 bulan rentangnya. Nah, saran Bang Imus adalah lebih cepat lebih baik. Anda mendaftar lebih cepat dan lebih baik karena peluangnya itu lebih besar. Dan ingat bahwa ini pendaftarannya gratis, tidak dipungut bayaran. Karena ini gratis, ini menjadi peluang scammer di berbagai negara. Karena ini untuk masuk ke Amerika agak sulit ya. Itu tadi saya bilang kan, ada beberapa pintu. Ini salah satu pintu mudahnya. Nah, ini menjadikan pintu scammer bagi orang-orang sesama warga negara. Jadi ada juga orang Indonesia yang menipu orang Indonesia. Ada orang Afrika nipu orang Afrika. Ada orang banyak. Jadi ini bukan something new kalau orang sambil menipu untuk pintu ini. Jadi lagi-lagi Bang Imus klaim bahwa ini gratis. Untuk pendaftarannya ya gratis ya. Nanti setelah nomor Anda dapat gitu ya, dibilang Anda lulus dari program ini, baru Anda akan melewati prosesnya sedemikian rupa, dari ngurusin cek medical check up dan sebagainya. Nah, di video ini Bang Imus akan menunjukkan bagaimana cara mendaftarnya, kemudian kita akan masuk ke websitenya. Jadi supaya Anda tahu yang legit itu seperti apa, kemudian apa aja yang mesti Anda siapkan. Nah, Bang Imus sempat wawancara salah satu orang Indonesia yang saat ini tinggal di California, dan mungkin videonya Bang Imus taruh di sini kali ya. Di sini videonya sih cukup panjang, 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu Bang Imus sempat interview beliau. Jadi beliau tuh cerita panjang banget. Cuma nanti inti dari ceritanya bahwa beliau itu ngelamannya 3 kali ngelamar. Jadi pertama kali nggak lulus, kedua kali nggak lulus, pertama kali ditipu $200 something like that, kedua kali nggak lulus, ketiga kali baru lulus. Dan waktu dia melamar dilistkan keluarga. Jadi dia punya anak 7 anaknya itu ditulis. Jadi begitu dia lulus jadi dia dapat istri sama anaknya. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi bahwa direct family untuk Amerika itu adalah hanya suami, istri, dan anak. Jadi kalau misalkan orang tua tidak termasuk untuk di-apply ini. Kemudian kayak tante juga nggak masuk, tetangga, tukang ojek, apalagi tukang sayur di depan nggak bisa kita masukin di list kita gitu. Jadi hanya suami, istri, dan anak-anak. Itu yang akan masuk kualifikasi kita masuk mendaftar di diversity visa. Oke, let's get down to business. Ayo kita ke websitenya. Alright guys, jadi kita masuk ke websitenya dari government ya, dari Department of State, US Department of State. Kalau Anda melihat ini nih, kalau Anda melihat ini,
Ini berarti alamatnya dvprogram.state.gov. Ini berarti benar. Inilah alamat yang pertama-tama Anda harus perhatikan. Jadi US Department of State. Nah, di sini ada informasi-informasi yang Anda butuhkan. Kalau misalkan bahasa Inggris Anda masih kurang fasih, nggak apa-apa, it's okay. Nggak semua orang juga bisa bahasa Inggris datang ke Amerika. Ini bisa Anda ini di highlight aja ini, nanti bisa di Google Translate. Anda bisa Google Translate. Sebaiknya akses ini lewat komputer, jadi lebih luas. Kalau lewat cellphone atau mungkin tablet kali ya, itu mungkin bisa. Nah, oke, kita ke sini ya. Jadi ini dibilang bahwa untuk periode 2025, jadi ingin Bang Imus garis bawahi bahwa program ini untuk Anda daftarnya 2023 untuk visa yang tahun 2025. Jadi ada rentan waktu 2 tahun untuk proses visa ini gitu ya. Jadi bukan berarti Anda lulus gitu, Anda dapat visanya langsung berangkat, nggak ada prosesnya gitu. Jadi untuk 2025 daftarnya tuh 2023. Jadi meanwhile setelah Anda daftar ya udah, jangan hanya nunggu ini, Anda tetap melakukan kegiatan apa aja, misalkan lagi kerja, lagi apa, nggak apa-apa. Ini hanya kita adu keberuntungan kan gitu. Oke. Nah, jangan lupa juga berdoa gitu ya. Ada yang Islam, yang Muslim ke sholat, kemudian yang Kristen bisa ke gereja, yang Hindu, pokoknya kita punya kekuatan yang lebih besar, bukan hanya kita sendiri gitu ya. Ini sarannya Bang Imus. Oke, nah kita baca ya. Nah, ini the entry submission period of for 2025 ini sudah dibuka sejak bulan Oktober tanggal 4 2023 jam 12 Eastern Time, yes ini Eastern Time, sampai 7 November 23. Jadi dari tanggal 4 Oktober sampai November tanggal 7. Cuman sebaiknya daftar lebih cepat lebih bagus, karena semakin cepat Anda daftar, karena orang itu akan daftar banyak, nggak cuma dari Indonesia guys, dari berbagai negara akan masuk daftar, dan daftarnya itu setahun sekali. Jadi Anda jangan masukin daftar 2 kali, karena itu otomatis sama mesinnya itu data, kalau Anda 2 kali gitu ya dengan data yang sama di rejected gitu. Jadi sebaiknya daftar 1 kali dalam 1 periode gitu ya. Nah ini entry form, jadi ini ada keterangannya gitu kan. The entry form will only available for submission during this period and this period only. Jadi untuk periode tahun ini dari 4 sampai 7 November. Dan ini tidak be accepted through the United States Post. Jadi nggak lewat pos, hanya lewat website ini. Anda yang di Indonesia kan punya akses internet. Nah ini lewat internet bisa. Oke. Nah ini ada entry instruction-nya gitu. Ini harus Anda baca juga nih. Coba kita buka ya seperti apa instruction-nya. Diklik yang ada tulisan instruction, nanti dia kebuka lagi ke link yang baru ini travel.state.gov. Ini informasi gimana, ini instruksi bagaimana Anda mendaftar ya. Jadi di sini dibilang di sini nih. Again, kalau masih bingung bahasa Inggris, Anda bisa copy paste ini terus di Google Translate. Jadi Google Translate sih paling nggak ada 70-80% agak-agak benar apa bisa ngerti lah gitu kan. Nah ini dibilang nih. Programnya online registration, kemudian ini ada instruksinya gitu. Basically instruksinya itu sih lewat online, isi semua data yang Anda butuhkan yang dia bilang. Nah, di sini ada diversity visa program information. Ini lihat important fraud warning. Jadi Bang Bis bilang tadi,
ini juga menjadi ajang fraud di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia. Banyak yang kena tipu-tipu ini, orang nyari duit nipu-nipu orang lewat ini gitu kan. Ada justru yang dari Afrika ya, banyak, ada salah satu YouTuber dia buka jasa untuk mengisi. Jadi dia Anda kasih informasi ke dia, nanti dia isi, tapi dia kasih bilang ini belum tentu menang, cuman dia membuka jasa untuk mengisi gitu. Nah dia di-charge itu orang-orang yang dibantu sama dia. Nah Bang Imus Bang Imus charge. Jadi Bang Imus ngasih tahu petunjuknya, Anda bisa belajar sendiri. Ini juga bagian dari pembelajaran ya. Nah ini kita tadi buka diversity visa instruksinya kan. Nah, kita balik lagi ke sini nih guys. Nah, yang penting juga karena ini di program ini diacak oleh mesin, kita harus ikuti instruksinya yang sebenar-benarnya. Seperti contoh ini foto example. Ini agak picky nih kalau bikin visa nih, foto ini memang rada-rada picky. Kita klik ya. Nah, ini fotonya ini begini nih kan. Jadi harus kelihatan wajah, kemudian harus white background gitu kan. Ada white background di sebelah belakang nih. Nah ini yang benar gitu kan, jadi jelas gitu kan. Kalau Anda menggunakan jilbab tuh nggak apa-apa, yang penting jelas ininya di belakang gitu ya. Nah yang tidak benar tuh kayak gini, ini dikasih tahu nih, ini karena blurry kan, tidak underexposed, jadi harus harus jelas gitu, harus kayak gini contohnya gitu kan. Kemudian ini juga tidak benar gitu kan, karena colornya tidak akurat gitu. Nah di Indonesia itu ada jasa-jasa pembuatan foto-foto gitu ya. Kemudian di sini ada petunjuknya, dikasih tahu kalau ini benar ya, karena ada clear. Kemudian ini nggak benar karena ada shadow di belakang, ini kayak hantu gitu kan. Nggak lah, jangan pakai hantu lah kalau mau foto-foto. Nah ini ada petunjuk juga, dikasih tahu kalau glasses misalkan. Nah glasses not allow, meaning kalau Anda yang mempunyai glass jangan untuk bikin foto kayak gini. Coba nih, jadi gelasnya itu dulu untuk keperluan foto kan, kita gelas untuk baca. Nah kan kalau kita foto kan kita nggak baca, cuma lihat kamera doang. Jadi sebaiknya kacamata itu dilepas dulu waktu bikin foto. Nah ini juga bukan hanya untuk diversity visa gitu. Jadi untuk visa-visa yang lain, kita mau nge-apply visa atau paspor itu ya, ikuti aturan main ini nih. Ini aturan main yang umum ya. Ya kayak gini nih. Dia pakai glass gitu kan, walaupun glasses itu kacamata, walaupun kacamatanya mahal, ini tidak berlaku gitu. Apalagi yang gini nih, ini nggak bisa. Anda suka pakai kacamata hitam nih, ini di balik kacamata hitam nggak boleh guys, itu tidak akan langsung di rejected gitu langsung. Ini juga kalau Anda ngelamar visa di negara Eropa juga sepertinya sama aturan mainnya kan. Yang gini juga nggak boleh. Oke, baru kita lihat lagi nih aturan main posisi ya. Jadi posisi itu harus sentral, harus balance. Jadi ini mata, hidung di sini gitu kan. Nah kalau misalkan kayak gini nih, ini nggak bisa, ini kegedean ini guys ya. Nah kemudian kayak gini, ini sebelah sini gitu. Ini apa lagi maksudnya kan, di sebelah kanan gitu kan. Atau yang ini, nah ini kegedean, kepotong kepalanya. Nah ini harus diikuti aturan main, karena yang baca itu mesin, bukan orang. Bayangin itu kan ribuan yang ngelamar. Bayangin itu orang kerjanya kalau cuman ngeliatin foto aja dibayar berapa, $20 sejam, kagak kuat bro. Jadi yang ini pakai mesin mereka ngacaknya. Jadi kalau Anda tidak ikut aturan mainnya, jadi otomatis walaupun datanya benar, ini ke reject ya. Resolution, print size dan quality. Ini kan karena ini digital ya, nanti Anda ikuti aturan main Ultra. Ini yang benar. Kalau ini salah karena blurry kan, blurry. Nah, itu tadi ada bayangan setan di belakang atau grainy, nggak bisa. Nah, ini nggak boleh juga karena grainy itu apa ya? Blurry itu kabur ya guys ya, bahasa Indonesianya. Nah, ini juga dihitung kan, ini nggak boleh. Jadi ada aturan main di sini. Anda bisa baca
lebih jelas di sini ya. Ini Bang Imus ngasih petunjuk-petunjuk yang harus diikuti gitu. Ini bagian dari aturan main dari mereka. Dan ini visa Anda yang suka jalan-jalan atau sudah sering traveling, ini familiar dengan aturan ini ya. Kemudian pose gitu ya. Pose itu harus harus melihat langsung ke kamera, kemudian ekspresinya itu natural gitu, nggak usah yang yang dibikin sensasi. Jangan kayak gini nih, ini nggak bisa, jangan nunjukin gigi gitu, jangan. Atau kayak gini, lihat ini yang mana nih, oh ini kayak matanya aduh kayak menggoda gitu kan. Nah itu jangan gitu guys. Ini nanti kalau di foto profil yang di sosial media boleh deh, biar banyak yang suka, tapi kalau untuk password jangan ya. Nah ini lagi juga jangan gitu ya. Oke. Dan yang ini, wah ini kayak menatap wajahmu, memandangmu. Nah, ini kayak lagu dangdut nih bro. Oke, ini jangan ya guys ya. Nah, kemudian yang ini tutup mata, jangan tutup mata juga guys gitu kan. Jadi ini adalah aturannya. Kalau untuk attire atau atribut ya, Anda pakai hijab boleh. Yang penting jelas ininya wajah kelihatan gitu. Kalau kayak gini, nah ini nggak bisa nih karena ketutup bagian wajahnya aja kan. Nah ini nggak bisa. Kalau yang tadi ini wajah tetap tercover tapi tetap kelihatan semuanya gitu. Ini kalau anak kecil ya. Nah ini nggak bisa nih karena ada bingki di mulut ini. Jangan, ini nggak boleh ya. Apalagi ada yang suka misalkan lagi makan permen, jangan. Terus yang suka ini scarf ini nggak bisa ya. Ini langsung ke-reject otomatis oleh sistem, bukan orang yang. Ini topi, walaupun topinya mahal bro, untuk bikin password jangan dulu pakai topi lah gitu kan. Terus yang ini nih, ini yang model rambut kayak begini guys. Ini kan Photoshop untuk kayak gimana gitu ya. Nah ini jangan dulu untuk, jadi diperlihatkan semua wajah Anda. Dan untuk background ini yang polos plastik putih di belakangnya. Polos putih di belakang ini jadi background Anda. Coba bikin gede dulu nih kira-kira kayak gini ya. Ya, jadi putih polos gitu guys. Kalau yang kayak gini nih ada misalkan di belakang jendela, janganlah pakai yang kayak begini. Macam mana pula lah itu. Apalagi di pantai-pantai gitu, jangan. Yang putih biasa aja, ikut aja aturan mainnya kan. Nah, oke. Ini ada dinding di belakang, ini juga tidak langsung di gitu. Nah ini kalau anak-anak juga ini kan nanti kalau Anda punya anak kan nama anak sama foto-fotonya kan mau dimasukin kayak gini, nggak bisa nih, harus anaknya juga yang ini bener nih ini ya, walaupun make upnya lumayan glowing gitu ya. Yang fokus mereka itu kan di belakang layar, belakang backgroundnya putih, kemudian porsonnya ini equal, kemudian wajahnya terlihat jelas gitu. Alright. Nah terus ini juga waktu Anda nge-apply visa, untuk jenis visa apa aja, ini adalah aturan-aturan yang harus diikuti gitu kan. Makanya di Jakarta itu banyak tukang foto, apalagi yang di samping kedutaan itu ada nanti dikasih tahu di samping Sarina gitu, kalau nggak salah di jalan dekat Sarina itu ada tukang foto yang udah tahu aturan mainnya, mereka udah hafal gitu ya. Nah kalau Anda yang di luar Jakarta nanti bisa ikutin aja ini aturan mainnya. Anda juga bisa mungkin kayak foto sendiri, bikin backdrop di belakang layar, lightingnya cukup kayak gitu deh. Nah kalau misalkan, nah ini yang ini ada contoh-contoh ya, bisa anda lihat langsung. Ini foto adalah underexposed, meaning lightingnya ini kurang itu. Kemudian ada shadows atau ada bayangan nggak boleh ya. Oke. Nah kemudian kayak gini, ini nggak boleh juga ya, ngeliatin lidah, maksudnya apa coba gitu kan. Nah kalau ini nyamping gitu, ini foto model anaknya, tapi kan ini buat bikin visa harus menatap ke depan, jangan ke kiri gitu. Bang Imus tuh suka tuh kalau foto ngadapnya samping, soalnya kegantengannya itu dia bisa hanya dilihat dari samping, kalau depan hilang gantengnya bro. Nah kemudian kayak gini, jangan ditaruh tangan di depan mulut untuk anak-anak ya. Kalau anak-anak kan memang agak susah ya, kita yang benernya kayak gini. Oke. Alright. Nanti Anda bisa ngecek lagi di tadi itu yang ini nih, foto example.
Alright. Jadi tadi instruksinya sudah ada. Kemudian, dari peraturan yang Bang Imus baca, minimal pendidikan SMA ya. SMA, jadi Anda yang lulus SMA ini otomatis bisa kemudian punya pengalaman juga 2 tahun bekerja di bidang apa aja. Yang punya pengalaman bekerja 2 tahun. Dan kalau soal bekerja dan sebagainya kan itu bisa dikasih tahu. Cuma yang jelas aturan foto. Kemudian sekarang Anda sudah lihat, baca instruksinya, ini foto example-nya, baru begin entry guys. Nah, begin entry kita coba klik ya. Bang juga nih, kita klik bareng-bareng dah. Kita klik bareng-bareng. Nah, di sini begitu Anda entry nanti ada tulisan WP, ini adalah kodenya yang harus Anda masukkan. Kita coba ya. Jadi WP 5 KW3. Ini tiap kali Anda klik kodenya beda-beda gitu ya. Ini Bang Imus hanya nunjukin aja. Itu ada WW kemudian 3 ya. 3. Kita submit gitu guys ya. Ini contoh ya. Contoh, kita lihat hasilnya apa. Nah, udah ada kan di sini. Nah, ini Anda akan tulis lengkap sesuai dengan alamat KTP dan nomor nama Anda yang di KTP gitu ya. Jadi kalau misalkan nama itu bukan sesuai KTP deh, karena nanti ribet kalau urusannya beda KTP, beda paspor gitu. Itu Indonesia kan suka gitu ya guys ya. Jadi nama akte kelahiran beda, nama KTP beda, nama paspor beda. Kalau bisa satu nama gitu guys ya. Ini harus diisi ya. Jadi nama misalkan kalau Bang Imus kan misalkan Imus gitu kan, ya, first name-nya Bang gitu. Ini kan contoh, nama Bang Imus kan bukan Bang Imus itu nama itunya. Oke. Kemudian gender male. Kemudian ini harus diisi semua. Bulan lahir sesuai dengan KTP Anda, sesuai dengan paspor Anda lah. Kalau bisa paspor ya. Kemudian ini enter city yang Anda lahir, misalkan Jakarta. Jadi isi Jakarta gitu. Kemudian ini country where you were born. Indonesia tentu saja ya, karena video ini khusus orang Indonesia Bang Imus bikin. Kemudian are you claim eligible based on the country where you were born? Yes, karena Indonesia tuh sampai saat ini masih eligible. Kemudian masukin foto tadi itu kan berbentuk, udah Bang Imus kasih tahu contoh-contohnya, nanti masukin di file foto, diklik di situ. Baru mailing address, pokoknya isi semua ini sesuai dengan alamat Anda. Jangan isi alamat tetangga atau misalkan alamat mertua atau pokoknya alamat Anda sesuai paspor. Karena itu akan menjadi base ketika Anda lulus, itu yang akan dicari gitu kan. Kemudian country where you live today. Jadi kalau Anda orang Indonesia pun yang saat ini ada di Amerika, nggak apa-apa, bisa tulis Amerika. Anda bisa upgrade status ketika Anda dapat. Kalau Anda sudah dapat ini, Anda akan pulang nanti dapat upgrade status. Tapi ini khusus mereka yang ada di Indonesia ya. Kasus-kasus selama ini yang Bang Imus tanya-tanya, wawancara orang-orang yang dapat ini, mereka yang di Indonesia. Jadi select country kalau bisa Indonesia aja ya. Jadi bilang Indonesia deh gitu. Nah, kalau yang di Amerika I'm not so sure. Jadi saya belum pernah ketemu kasus orang di Amerika. Ada ding di Amerika, tapi dia tetap tulis country. Dia sudah di Amerika, tapi dia tulis select country-nya, dia tulis Indonesia. Kemudian phone number, ini phone number Anda yang bisa dihubungi ya. Kemudian email address, misalkan channelnya Bang Imus @gmail gitu ya. Nah gitu, channelnya Bang Imus. Ini adalah Imus, ini belepotan itunya gmail.com kan. Kemudian confirm, udah. Baru ini what is the highest level of education you have achieved as of today. Jadi pendidikan Anda terakhir. Don't worry, kalau Anda misalkan bahasa Inggrisnya masih agak-agak belepotan juga nggak apa-apa. Bang Imus pertama ke Amerika itu bahasa Inggrisnya acak-adul, diketawain orang nggak apa-apa. Why? It's okay, orang mau ketawain, dan that's our life kan. Kita harus confident aja gitu. Bukan mereka kok yang akan bayar makanan kita gitu, ngapain gitu kan. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu kalau bahasa Inggris masih belajar. Everyone learning from the beginning gitu kan. Nggak ada orang yang lahir langsung cacisus bahasa Inggris gitu kan. Mereka aja belajar gitu kan. Anak-anaknya Bang Imus lahir juga nggak bisa ngomong apa-apa. Bang Imus bisa ngajarin walaupun bahasa Inggris abal-abal. Jadi Anda jangan udah minder duluan karena nggak bisa bahasa Inggris. Zaman now ada Google.
bisa translate, banyak yang bisa kita lakukan. Oke, alright. Kemudian kita tulis yang minimal sebenarnya minimal ini adalah high school non degree atau high school degree. High school degree ini kayak SMK gitu kali ya. Ini nih vocational school ini SMK gitu ya. Jadi ada yang dari STM, SMEA atau yang sekarang kan SMK banyak ya, pariwisata dan sebagainya. Ini taruh ini misalkan. Kalau Anda punya courses di university tapi tidak lulus, nggak apa-apa, ini bisa ditaruh juga. Atau some graduate level courses. Jadi kalau ambil kursus-kursus juga ini. Jadi ini pilihannya ya. Kemudian kalau punya college degree, ini university degree. Alright, kemudian marital status, ini juga penting. Kalau misalkan Anda single ngelamar ini, ya udah bilang belum married. Tapi kalau sudah menikah, ini harus dijelaskan gitu. Jadi married and my spouse not a US citizen or US lawful permanent resident (LPR). Married and my spouse. Jadi ini saya belum menikah. Ini menikah tapi spouse atau pasangan saya itu bukan citizen. Ini menikah tapi pasangan saya sudah citizen. Kalau Anda menikah terus pasangan Anda sudah citizen, mendingan jangan lewat jalur ini. Nanti lewatnya nggak perlu ngelamar ini. Anda lewatnya jalur family gitu kan. Nah itu nanti akan Bang Imus bahas nanti di video selanjutnya. Divorce ini cerai gitu kan. Widow ini apa ya? Duda apa janda gitu ya. Jadi kayak ditinggal mati gitu deh. Kemudian ini legally separate. Jadi maksudnya ini sudah pisah lah gitu ya. Nah ini penting karena kenapa? Kalau Anda dapat misalkan Anda dapat visa ini yang Anda daftarin di sini, mereka akan misalkan anaknya berapa gitu. Anda punya anak berapa, ini ditulis semua anaknya gitu kan. Alright. Nah, Anda akan keep going, continue terus isinya berapa. Nanti ini kalau semua sudah diisi datanya, karena kalau tidak diisi Anda tidak bisa continue di sini. Contohnya kita continue ya. Nanti dikasih error message gitu kan, bahwa ini ada yang belum diisi nih, itu kan harus provide middle name apa semua gitu kan. Atau misalkan or check no middle name. Kalau nggak ada middle name ini bisa dicek no middle name. Kemudian ini juga harus diisi. Jadi kalau Anda belum jelas isiannya, ini akan dapat error message yang harus Anda perbaiki. Ingat ini gratis ya, maksudnya Anda tidak perlu bayar orang untuk ngisi ini gitu. Dan jangan mau dimintain bayaran gitu kan. Oke, ini kita jadi karena ini belum diisi-isi, harus diisi lagi gitu. Dan karena Bang Imus sendiri tidak ngelamar, nanti malah kasihan kalau saya isi gitu kan. Nanti kasihan yang lain kehilangan opportunity gitu. Jadi ini sampai di sini untuk ngisinya ya. Isi yang jelas aja, kemudian continue. Kalau sudah continue, baru akan dikasih nomor nomor verifikasi Anda gitu ya. Ini Bang Imus cancel karena memang tidak diisi ya. Ini untuk Anda contoh videonya. Alright. Oke, kita balik lagi ke setelah Anda terima. Ini kan. Nah, setelah Anda terima, oke ini confirm cancellation. Oke ya, right. Nah ini kan kita balik lagi ke website homepage-nya ya. Ingat ini tidak ada dipungut bayaran. Dipungut bayaran itu setelah nanti kalau Anda lulus baru Anda akan bayar biaya kesehatan, biaya dan lain-lain. Oke, ini kan kita udah bahas ini ya, instruksinya. Kalau belum jelas Anda bisa klik lagi. Lalu foto example-nya sudah kita bahas. Begin entry sudah tadi kan. Tinggal Anda lanjut lagi. Nah, kemudian udah itu nanti setelah Anda isi, Anda akan dapat nomor verifikasi yang nomor itu harus Anda simpan. Anda simpan paling tidak sampai November. Hang on. Ini nih, should keep the confirmation number until at least September 30. Jadi sampai bulan September 2025. Kenapa harus Anda simpan? Ini penting. Karena misalkan Anda tidak lulus begitu cek pengumumannya itu nanti bulan Mei tahun depan 2024, ya kan?
Nah, misalkan bulan Mei 2024 tidak lulus, itu nomornya itu masih bisa Anda simpan, karena ada juga orang yang tidak lulus kemudian berubah pikiran nggak mau ke Amerika, atau ada orang yang lulus tapi kemudian tidak ngurus surat-suratnya. Itu berarti mereka akan ngasih ke yang selanjutnya. Jadi kayak ada backup gitu loh, kayak ada cadangan ya. Jadi cadangan, misalkan 55.000 terpilih kan, dari 55.000 ada 5.000 yang tidak berubah pikiran. Nah, mereka akan nambah lagi yang 5.000. Kemungkinan Anda akan menjadi cadangan gitu kan. Ya udah, simpan sampai nomornya itu pokoknya disimpan, di screenshot, pokoknya apa kayak dibikin apa, pokoknya ditulis kayak di foto kayak diapain, nanti dicek, ini cek statusnya gitu kan. Ini cek status, tapi cek status nggak bisa sekarang karena nanti bulan Mei nanti akan dibuka cek status. Nah, kalau yang ini yang tahun lalu nih, ini yang tahun lalu. Kalau untuk nanti kalau sudah please be sure to have the entrance confirmation number, last family number. Misalkan last name-nya itu Imus, jadi ingat itu confirmation number-nya, last name-nya, kemudian year of birth to check the entrance. Jadi tahun Anda lahir tahun berapa gitu kan. Kalau Bang Imus kan lahirnya tahun 2000. Baikku 2000 kemudahan banget, bro. Pokoknya tahun lahir diingat, last name diingat sama nomor, baru itu Anda keep continue untuk ngecek. Nah, untuk ini tahun ini yang Anda daftar bulan Oktober, ngeceknya itu nanti bulan Mei 2024. Pokoknya simpan aja konfirmasinya, nanti diisi di sini. Begitu Anda masukin, nanti jadikan konfirmasinya bulan Mei nih. Setelah bulan Mei Anda ikut, ini ditulis konfirmasinya, kemudian programnya itu 2025. Kemudian last name-nya Anda siapa, tahun lalunya apa, baru diisi ininya. Setelah Anda isi, baru Anda submit, baru akan kelihatan kalau Anda lulus atau tidak. Alright guys, mudah-mudahan jelas ya, jelas, dan ini tidak dipungut bayaran. Alright guys, nah tadi setelah diisi formulirnya, Anda sudah daftar online kan, so what next? Gitu kan pertanyaannya. Right, so jadi simpan nomor konfirmasinya, kemudian tidak dibilang tadi kan sampai 30 September kalau nggak salah ya. Nah itu disimpan, kemudian Anda cek setelah bulan Mei tahun depan 2024, cek kalau misalkan Anda lulus, tinggal ikut prosedurnya. Ini Bang Imus kasih gambaran prosedurnya seperti apa ya. Rekapitulasinya, secara rekapitulasi ya. Jadi Anda sudah mendaftar secara online di website yang sudah Bang Imus tunjukkan yang tadi gitu ya, di sini ya. Kemudian simpan nomor konfirmasi Anda, kemudian tunggu pengumuman kayak nunggu UMPTN gitu guys ya. Nah ini tips-tips yang ingin Bang Imus berikan juga. Kalau misalkan tahun ini Anda tidak dapat, misalkan nggak apa-apa, life must go on kan. Tahun depan nge-apply lagi dengan cara yang sama, karena setiap tahun dia buka gitu. Setiap tahun dia buka lagi, setiap tahun dia buka lagi. Kalau tahun ini Anda belum beruntung, nah tahun depan Anda coba lagi gitu. Bang Imus ngajak bikin video ini karena udah dibuka pendaftaran, dan Bang Imus senang semakin banyak orang Indonesia di Amerika, semakin senang Bang Imus, sama-sama kita merantau di sini gitu kan. Dan ayo sama-sama ke Amerika merantau, merubah hidup. Semoga Anda sukses gitu kan. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Bang Imus, komen di bawah ya. Dan nanti kita akan bahas lagi masuk ke Amerika dengan visa yang lain. Nah, kalau Anda sudah dapat nih green card dengan lotre green card ini, untuk mencari kerja itu akan lebih mudah bagi Anda. Kenapa? Karena banyak kali orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia, Anda bisa ke kantong-kantong state yang kantong-kantong orang Indonesia yang banyak orang Indonesianya di sana. Orang Indonesia di sini baik-baik kok, akan saling bantu, akan apapun background Anda. Jadi macam-macam lah, bisa kerja di mana aja gitu. Yang penting sudah punya surat-surat ini yang memudahkan Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang nggak punya surat-surat gimana? Itu lain lagi ceritanya. Makanya subscribe dengan channelnya Bang Imus. Kita akan bincang-bincang lagi di video selanjutnya. Ciao for now. Assalamualaikum.